Fikri Production menyajikan signal trading berakurasi tinggi. Secara resmi kini telah berkolaborasi dengan broker ternama, Tradewheel. Untuk mendapatkan signal free dari kami, silahkan hubungi melalui WhatsApp atau Telegram di nomor yang tertulis. Halo sahabat Fikri yang berbahagia. Kali ini saya akan membahas tentang dari mana asal terjadinya pergerakan candlestick atau harga. Kenapa dia bisa bergerak naik dan kenapa dia bisa bergerak turun. Saya akan menjelaskan secara detail. Namun perlu pemahaman yang jeli supaya bisa dimengerti. Di sini saya akan membeda satu lilin di time frame 5 menit. Apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya? Kenapa lilin bisa bergerak naik dan turun? Simak penjelasannya berikut ini. Saya akan menggunakan bahasa lokal sehingga mudah untuk dimengerti. Lilin bergerak naik dan turun karena ada yang open posisi sell dan buy. Sementara sell dan buy ada perbedaan jumlah. Perbedaan jumlah itulah yang mengakibatkan harga jadi naik atau turun. Siapa saja yang melakukan open posisi sell dan buy? Di antaranya adalah bank sentral suatu negara, bank internasional, perusahaan internasional, perusahaan investasi, broker, dan retail para trader. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena akan makan waktu panjang. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Ketika lilin bergerak turun, tentunya ada yang open sell atau jual. Ini ada yang open sell $50. Harga akan bergerak turun sebentar karena masih ada sisa kekuatan turun sebelumnya. Namun setelah itu, harga akan balik arah naik. Sekarang, kenapa harga jadi naik? Perlu diketahui bahwa sell atau jual posisinya di bawah, sedangkan buy atau beli posisinya ada di atas. Jadi ketika ada order sell atau jual maka harga akan bergerak naik mencari pembeli. Lihat dengan seksama pergerakan naiknya dan perubahan minus yang terjadi. Harga akan bergerak naik terus sampai menemukan ada yang open beli atau buy. Namun syaratnya open buy itu jumlahnya harus di atas $50, yang mana harus lebih tinggi dari jumlah sell. Maka harga baru akan bisa turun. Kalau jumlah beli lebih kecil dari sell, maka harga akan tetap naik. Di sini ada yang open sell lagi sejumlah $20. Sehingga total jumlah sell ada $70. Oleh sebab itu, harga akan semakin kuat bergerak naik. Dia tidak akan balik arah sebelum ada yang open buy dengan jumlah di atas $70. Di sini ada yang open buy $30. Jumlah ini lebih kecil dari total sell $70, maka harga akan tetap naik. Di sini ada yang open belly atau buy sejumlah $80. Jadi total buy sudah ada $110. Jumlah ini sudah lebih besar dari jumlah sell yang hanya $70. Maka harga akan bergerak turun untuk mencari penjual. Jangan lupa, selalu perhatikan perubahan profit dan minus yang terjadi. Di sini ada yang open sell lagi, namun hanya $20. Jika jumlah saldi total baru mencapai $90, jumlah ini masih lebih kecil dari jumlah buy yang mencapai $110. Maka harga akan tetap bergerak turun.
Sampai di sini lilin sudah terbentuk sempurna dan akan ganti lilin baru. Rekan-rekan harus memperhatikan open mana yang profit dan yang minus. Satu lilin ini hanya sebuah gambaran saja. Hal ini bisa terjadi pada lilin di 1 menit, 5 menit, 15 menit, dan seterusnya. Yang jelas harga bisa bergerak naik dan turun karena ada yang open sand dan buoy dengan beda jumlah. Jadi pergerakan itu ditentukan oleh open posisi yang muncul. Indikator bukanlah penentu arah gerak. Dia hanya sebagai kaca bagi. Namun dengan indikator tertentu, maka kita bisa mengetahui di mana ada yang open sand dan buoy, atau di mana ada supply dan demand, support dan resistan. Jika semua data yang ada dalam lilin itu kita hilangkan, maka beginilah bentuk asli dari sebuah lilin dalam satu periode. Hai sahabat Fikri yang berbahagia. Demikianlah sekilas penjelasan saya tentang dari mana asal mula pergerakan sebuah lilin atau harga bisa terjadi. Sebenarnya masih banyak unsur-unsur yang lain. Hal itu insya Allah akan saya jelaskan di video berikutnya. Dengan sedikit penjelasan ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan rekan-rekan semua. Sampai jumpa.